Saya nikahkan Jajang bin Kuskusna. Ingin saya merasa bahagia dan juga ingin membantu orang tua. Ada yang memberi makan, memberi itu uang. Kalau misalkan kita kan tidak punya usaha, dia kan ada yang memberinya. Jawa Barat yang pernah menjadi lumbung beras bagi Indonesia juga terkenal sebagai salah satu wilayah dengan angka kawin cerai yang tinggi. Tradisi menganggap laki-laki sebagai kepala keluarga yang akan menyelesaikan masalah kemiskinan telah memotivasi orang tua untuk mengawinkan anak perempuannya pada usia muda. Perempuan sendiri juga rela menjalani beberapa kali kawin cerai dengan harapan memperoleh kebahagiaan pada perkawinan berikutnya. Padahal pada kenyataannya perkawinan tidak selalu menjadi jalan keluar. Walaupun pernah disakiti, Cica mencoba untuk menerima kembali suaminya dengan harapan dia akan berubah. Sesudah kembali lagi sampai berjalan 10 tahun, dapat anak 2. Nah, dia sudah mulai lagi mabukan dan juga tak pernah pulang ke rumah. Dia tuh tidak mau pulang ke rumah dan juga dia mulai sama saya tuh galak gitu sampai mukul, sampai saya masuk rumah sakit. Akhirnya saya minta bercerai kedua kalinya. Lebih parah lagi, mantan suaminya melarang anaknya bertemu dengan Cica. Pas saya pengen ketemu, sekarang nggak boleh pulang ke sini, nggak boleh nemuin ibunya. Malah karena ibunya tuh yang dibikin jelek gitu, yang dikasih nama jelek sama dia. Jangan pulang ke ibu lagi. Saya tuh bapaknya, karena dia aku anak juga sekarang udah bisa nyari duit. Dulu masih kecil sampai gede, nggak pernah ngasih biaya sekolah pun, nggak ngasih biaya. Cuma hanya saya yang banting tulang cari duit untuk ngebayarin anak. Meskipun hilang harapan Cica untuk bertumpu pada anak di usia tuanya, ia berjuang untuk bertahan hidup dengan berjualan keliling. Cica juga sekarang sudah menjadi pemimpin kelompok pengajian di kampungnya. Bagi Cica, 2 kali mencoba bertahan dalam perkawinan yang diwarnai kekerasan sudah cukup. Saya kapok, tidak mau kawin lagi karena saya masih enak sendiri. Karena saya pergi ngaji, pergi jualan, pergi kemanapun tidak ada yang ganggu. Masih saya hidup sendiri karena merasa bebas, bahagia. Kadangkala ada juga perempuan yang berkali-kali mencoba kawin lagi setelah perceraiannya. Mereka berharap akan menemukan suami yang mau bertanggung jawab dan menopang kehidupan ekonomi keluarga. Seperti Ilah misalnya, yang dipaksa kawin pertama kali oleh orang tuanya ketika dia masih sangat muda. Kelamaan kan saya jadi nggak mau gitu. Bukan dapet sendiri, makan nggak mau rasanya gitu, jadi nggak cocok. Dia makan udah punya pengalaman. Lalu dia jadi nggak mau usaha tuh lah. Ada lagi yang melamar saya tuh ya, katanya sama mau punya istri, terus dia mau benar-benar, terus menikah sama dia, dapat 1,5 tahun. Terus dia katanya udah punya pekerjaan, ternyata bohong. Saya nggak sukanya di situ, saya minta cerai lama 1 tahun tuh kita jadi janda lagi. Gagal pada perkawinan kedua, Ilah mencoba lagi kawin dengan suami ketiga. Malangnya, setelah 12 tahun usia perkawinan mereka, suaminya itu kawin lagi dengan perempuan lain. Jangankan mengangkat kehidupan ekonomi, suami keempat bahkan menipu dan mencuri hartanya. Terus ibu lagi berangkat kerja, dia ngambil barang TV 2 itu kan, roda bakso 2 ya. Saya dapat beli 500-an kan satu roda bakso itu untuk jualan di Cibodas, punya 2 tadinya. Dia dicuri dua-duanya.
Sekarang Ila harus menanggung kehidupan ibu dan anak-anaknya dengan menyewakan tikar plastik di kebun raya Cibodas. Pendapatannya tidak tentu, bahkan kadangkala dia tidak memperoleh uang sama sekali. Tampaknya keyakinan bahwa seorang suami dapat menyelamatkan ekonomi keluarga masih kuat dalam dirinya. Nah, saya kalau dapat yang gini lagi saya sudah kapok lah. Kecuali kalau ada yang mau ini menikahi saya, itu yang menghidupi saya, yang nyayangi sama orang tua, yang menyayangi sama anak saya, yang bisa dia menghidupi biaya sehari-hari itu ya, baru saya mau gitu. Apa boleh buatlah itu. Sekarang mereka mulai sadar bahwa mereka mampu hidup tanpa suami dan menjadi lebih mandiri. Di Nusa Tenggara Barat, persoalan terberat yang dihadapi perempuan kepala keluarga adalah berhadapan dengan adat yang menempatkan perempuan tanpa posisi tawar ketika berada dalam ikatan sebuah perkawinan. Sebagai akibatnya, laki-laki dapat dengan seenaknya menceraikan perempuan meskipun tanpa alasan yang jelas. Ironisnya lagi, perempuan yang sudah diceraikan harus keluar dari rumahnya, membawa serta anak-anaknya, namun meninggalkan semua yang sudah diperoleh dalam perkawinannya, walaupun dia ikut bekerja mencari nafkah. Contohnya Amilah. Sejak dicerai suami, terpaksa membawa anaknya kembali ke rumah ibunya yang sudah tua. Rumah beserta harta yang diperoleh dalam perkawinan menjadi hak suaminya. Waktu kita cerai itu kan kita sedih sekali itu cerai. Jadi akhirnya pulang ke rumah orang tua. Dia di sana, kawinnya di rumah. Terus kita nangis terus kan. Sakit, sedih gitu. Terus kita pulang itu kan nggak bawa apa-apa. Cuman bawa anak itu pulangnya. Dia kan enak-enakan di sana di rumahnya. Sama istri mudanya. Tuh. Mungkin kalau saya minta itu kan nggak dikasih gitu. Kalau kan kita kalau minta itu kan malu katanya. Karena saya sudah dicerai itu kan malu kalau minta-minta itu. Kalau kan anak saya itu ada, mungkin nanti setelah dia besar dia yang dapetin rumahnya. Itu kata saya, minta sih saya tapi nggak dikasih. Ini katanya pulang aja lah. Ini kan hasil payah kita, itu katanya. Kalau saya minta sedikit bagiannya, kita kan sama-sama berjuang, gitu kata saya. Tapi nggak dikasih, ya udah kata saya. Nasib yang sama dialami pula oleh Sunaah yang diceraikan oleh suaminya melalui telepon dari Malaysia tanpa alasan yang jelas. Meskipun harus menjalani kehidupan yang sulit bersama anaknya, dia tidak menuntut apapun dari suaminya yang sudah kawin lagi itu. Jujur aja, kita kan belum punya keberanian karena kita belum tahu pengalaman soal gitu-gituan. Dan di desa ini belum terjadi seorang wanita menuntut terhadap suaminya, tidak ada di sini. Makanya kalau kita sekarang yang mulai, barangkali kita masih malu sama tanggapan orang itu kan. Terutama kalau kita itu punya mertua, terus pas kita mau nuntut, nanti kita dibilangin yang enggak sama itu. Makanya kita sebagai wanita itu, kalau istilahnya kita udah diceraikan, mau nuntut yang enggak itu, kita dihina terus, hati kita merasa sakit. Biar kita terima aja begitu.
Kini Sunaah bersama anaknya menumpang di rumah tetangganya sementara menunggu rumah orang tuanya yang belum selesai dibangun. Untuk menghidupi diri dan anaknya, dia berdagang hasil pertanian yang dibelinya dari petani di desa-desa untuk dijual di kota. Yang paling sulit dilalui itu seandainya kita itu sangat mendesak dengan uang. Terus anak kita sakit. Terus kita mau pinjam itu kalau di sini tuh nggak punya suami itu agak sulit gitu kan. Terus kita itu merasa terhimpit, harus bagaimana? Harus ngelapor sama bapaknya gini-gini. Rasanya kita nggak mungkin. Terus kalau kita mengadu itu kepada ibu bapak, soalnya kita kan kalau udah kawin itu harus berani, apapun yang terjadi kita harus tanggung risiko. Rasanya malu kayak gitu. Makanya yang paling sulit saya rasakan adalah sewaktu anak saya sakit, sewaktu anak saya punya kemauan, tidak ada tempat saya untuk bilang gini gitu. Itu yang paling sulit saya alami. Dan sekarang yang paling sulit masalah anak saya mau sekolah. Orang cari uang sekarang ini sangat sulit, Mbak. Makanya itu saya bingung harus bagaimana. Bukan saya aja yang mengalami seperti itu. Saya ajukan kepada mereka, kita harus berjuang, kita harus bangkit. Bagaimana kita harus menghidupi anak kita dan bagaimana kita memperjuangkan kehidupan kita tanpa suami.